tundukkan kepala. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita sama-sama bisa merenungkan. Benarkah Yesus itu yang menjadi hasrat di dalam hidup kita? Benarkah Yesus itu yang masih tetap kita pandang di tengah kesulitan, masalah, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan yang kita alami di dalam hidup kita? Benarkah hari ini, pagi ini, kembali kita hadir di rumah Tuhan karena kita mencari Yesus Kristus, bukan hanya berkat-berkatnya, bukan hanya pertolongannya, tetapi perkenanan dan penyertaannya di dalam hidup kita. Ambil waktu beberapa saat dan renungkan hal itu. Jika kita menemukan ada motivasi yang lain, mari minta Tuhan remukkan hati kita, hancurkan hati kita, supaya hati ini layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika sudah berdoa, mari kita panggil namanya sekali lagi. Yesus, Yesus. Kami seperti rusa yang merindukan air, Tuhan. Hati ini kering tanpa kasih-Mu. Hidup kami hampa tanpa kehadiran-Mu. Di dalam hati kami ada sebuah space, ada sebuah lubang yang hanya bisa diisi dengan kehadiran-Mu, Tuhan. Cara apapun yang digunakan oleh manusia di dunia ini tidak akan pernah bisa mengisi space tersebut kecuali dengan kehadiran Tuhan. Dengan kesadaran itulah kami kembali di rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan. Karena kami tahu kami butuh ditaburi oleh benih firman-Mu. Karena kami tahu kehidupan kami di dunia ini tidak akan menjadi semakin mudah. Tetapi kami juga tahu bersama dengan Engkau, musim apapun boleh kami lewati, tetapi Tuhan selalu menolong kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami minta Roh Kudus untuk menjamah hati kami. Kami minta Roh Kudus untuk mengubah persepsi kami. Bahkan Roh Kudus juga menguduskan ruangan ini, juga ruangan di lantai 2 tempat kami beribadah. Sehingga ketika firman Tuhan itu ditaburkan, jatuh di tanah hati yang subur, bisa bertumbuh, berakar, berbuah, mengubah hidup kami, membuat kami semakin aware, semakin alert, waspada dengan dosa yang ada di sekitar kami, yang seolah-olah ketika diperbuat oleh orang banyak, hal itu menjadi sebuah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama kita katakan amin. Bapak Ibu boleh kasih salam kiri kanannya, boleh kasih tos. Bapak Ibu yang di lantai 2 juga boleh kasih salam, kasih tos juga. Shalom Bapak Ibu. Kalau sudah semua silakan duduk. Saya senang sekali bisa melihat semuanya, banyak yang pakai baju merah. Apalagi basis kita Pak Herman, basnya merah, rambutnya kuning, kinclong banget gitu ya. Mainnya seru banget gitu ya.
memang kita harus semangat datang ke hadirat Tuhan begitu ya, karena kita senang bertemu dengan kekasih kita. Bapak Ibu suka cita kan hari ini ya? Amen. Atau ada ya hari Minggu gereja lagi gitu kan, pengen tidur siang. Apa kita majuin aja jam 6 setelah itu bisa tidur lagi Bapak Ibu? Nah, hari ini saya ingin membahas satu hal yang seringkali udah biasa mungkin atau dianggap biasa di sekitar kita, yaitu tentang astrologi. Mungkin istilah astrologi ini tidak terlalu umum di telinga kita, mungkin lebih umum dengan zodiak. Bapak Ibu ada yang tahu zodiaknya apa? Oke, saya tanya aja ya. Aquarius angkat tangan. Nggak hadir. Pisces angkat tangan. Lagi ke WC. Aries lagi nuker duit ke Indomaret. Gemini, Cancer. Oke, banyak yang angkat tangan. Sekarang saya tanya, Sio macan, Sio tikus, Sio ulet bulu. Banyak yang angkat tangan. Ada lagi yang bilang, kalau saya ketemu sama beberapa teman saya, mereka juga orang Kristen, ke gereja juga iya. Walaupun ada yang sealiran, ada yang tidak sealiran. Tapi kalau ditanya, oh iya, lu udah ulang tahun ya? Lu apa sih? Lu kan kuda ya? Gua mah ular katanya. Saya bilang gini, enggak, gua bukan kuda, gua orang. Kalau yang model begini berantem di rumah, itu bingung anaknya. Bapaknya bilang, dasar sih lu babi katanya. Terus nanti dijawab, lu sih lu tikus. Jadi nggak cocok, anaknya bingung, babi sama tikus ini apa gue jadinya begitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang astrologi, memang astrologi ini berasal dari dua kata. Kalau nggak bisa, tolong dibantu klik ya. Dari kata aster bintang dan logia atau ilmu. Kalau dari kata Yunaninya itu horoskopos, pengamat waktu kelahiran, atau horoskop itu hora waktu dan skop lihat begitu ya. Nah, kedudukan astrologi ini percaya astrologi ini artinya percaya bahwa keadaan bangsa-bangsa ataupun individu-individu ini ditentukan berdasarkan kedudukan bintang-bintang yang ada di angkasa. Nah, diberikan oleh siapa? Oleh para ahli astrologi, ahli perbintangan. Jadi karakter Bapak Ibu Saudara, nasib, jodoh, pekerjaan itu ditentukan dari zodiak pada saat lahir. Ada yang geleng-geleng kepala. Nah, kalau astrologi itu dari kebudayaan Barat, nah ini ada yang disebut dengan Shio. Bapak Ibu pasti tahu Shio ya. Kalau orang Tionghoa, orang Chinese itu punya 12 Shio. Apa aja Bapak Ibu? Shio kodok. Shio kodok ada ya mungkin ya. Itu ada 12 binatang yang dikenal dengan Shio. Tikus, kerbau, macan, kelinci, ular, naga, terus kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi. Nah, bedanya horoskop Yunani dengan horoskop Cina adalah Yunani itu berulang tahunnya tiap tahun. Tapi kalau Cina itu berulang tahunnya tiap 12 tahun. Gitu ya. Nah, kepercayaan terhadap kedudukan bintang ini sudah amat tua Bapak Ibu Saudara. Berasal dari Babel, Mesopotamia kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi dan dari Mesir juga. Nah, mereka percaya bahwa bintang-bintang yang ada di angkasa ini punya kuasa di dalam hidup mereka. Nah, makanya mereka menyembah bintang, menyembah bulan, dan dimintai pertolongan segala macam. Masih ingat dalam kisah Yusuf, ada bulan dan bintang, dan kemudian menyembah matahari, bulan, dan bintang menyembah satu bintang yang berbeda. Nah, Kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-9 dikisahkan tentang Menara Babel. Menurut arkeologi, Menara Babel adalah sebuah zigurat atau bangunan yang digunakan nantinya untuk menyembah bintang, meramal keadaan manusia. Itulah sebabnya di dalam Alkitab kita disebutkan Menara Babel itu tidak pernah bisa diselesaikan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Dia yang Maha Tahu, sudah tahu apa tujuan dari penggunaan Menara Babel. Dan Tuhan kita Allah yang cemburu, Dia gak mau ada penyembahan lain selain dirinya.
Nah, sebenarnya kita bisa melihat gejala-gejala astrologi ini dalam Perjanjian Lama. Contohnya apa? Patung, anak, lembu, emas. Masih ingat? Dibuat oleh siapa? Harun, Disembah oleh siapa? Ismail, Benar atau salah itu di hadapan Tuhan? ah, Salah. Patung anak lembu emas dibuat oleh Harun mirip binatang, mirip dewa Mesir yang bernama Taurus. Dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai yang ke-12. Nah, nabi-nabi Perjanjian Lama jelas sekali menentang astrologi, karena dasarnya astrologi adalah bentuk politeisme dan membawa kepada penyembahan binatang. Sedangkan Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang tertinggi, yang termulia. Tetapi manusia yang tertinggi dan termulia itu justru malah menyembah ciptaan yang lebih rendah. Itulah sebabnya nabi-nabi Perjanjian Lama menentang sekali dengan astrologi. Nah, astrologi ini juga bentuk dari okultisme. Umat Allah bertanya kepada Allah, beribadah kepada Allah, memberi persembahan kepada Allah. Tetapi di sisi yang lain mereka juga melihat bintang, mereka juga percaya ramalan bintang. Jadi ada dualisme di situ dan Allah tidak suka dengan hal itu. Dulu astrologi hanya diperuntukkan bagi raja-raja, bukan bagi rakyat jelata. Alexander the Great membawa astrologi ke Yunani. Nanti slide-nya boleh tolong dibantu aja ya. Orang Yunani menata astrologi tersebut sehingga bisa menjadi suatu ilmu yang ternyata pada akhirnya bukan hanya bagi raja-raja, tetapi juga bagi rakyat jelata. Makanya para remaja, kalau dulu ada majalah-majalah, beli majalah rajin sampai langganan karena mau lihat zodiaknya setiap minggu. Yang Cancer hari ini, seminggu ke depan, jangan keluar lewat pintu. Ya gimana mau sekolah, mau kuliah, mau ke pasar, mau kerja gitu kan. Dia buka jendela, keluar lewat jendela. Tetangganya nanya, kenapa keluar lewat jendela? Menurut zodiak saya, ke minggu ini gak boleh keluar lewat pintu. Nyusahin hidup kan. Tambah susah hidup gara-gara zodiak. Ptolemaeus tahun 130 AD menulis buku berjudul Tetrabiblos yang mengajarkan metode membuat horoskop dengan posisi 7 bintang, yaitu matahari, bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus pada saat seseorang lahir. Jadi waktu lahir, wah, langsung dilihat apa itu. Dan kemudian ramalannya bisa dibuat. Nah, sejak itulah astrologi tidak hanya berlaku bagi bangsa-bangsa, bagi raja-raja atau bangsawan, tetapi bagi semua orang. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sikap gereja pada masa itu? Gereja menentang astrologi. Kisah Rasul 19 ayat 18 sampai 20 menyatakan tentang itu. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Banyak Nah, kitab Didase antara bab 1 dan 2 itu juga mengatakan jangan ikut-ikutan dengan astrologi karena membawa kepada penyembahan berhala. Konsili Laodikia tahun 345 AD juga menyatakan hal yang sama. Slide-nya tolong diikutin. Astrologi dilarang dan orang-orang yang terlibat tidak boleh menjadi hamba Tuhan atau pendeta pada waktu itu. Itu sikap gereja, benar-benar menentang keras pada waktu itu. Kemudian kita lihat apa sih kata Alkitab tentang astrologi ini? Kenapa kita tidak boleh percaya dengan zodiak ataupun sio? Yang pertama, karena kita diciptakan segambar dengan Allah, bukan dengan binatang. Sekali lagi, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bukan dengan binatang. Kejadian 1 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 1 ayat 27. Oke. Boleh minta tolong PDP Paulus saja membacakannya bagi kita semua. Karena kayaknya dia udah hafal Alkitabnya. Silakan. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Betul. Terima kasih. Amin. Nah, gambar diri manusia artinya harus mengacunya ke atas, segambar dengan Allah, sosok yang lebih tinggi daripada dirinya, yaitu Allah, kepada kekekalan dan kemuliaan. Sekali lagi, kenapa? Karena kita diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah, bukan dengan binatang.
Nah, kalau kita mengasosiasikan atau menyamakan diri kita dengan zodiak, Cancer, Pisces, Taurus, atau apalah Gemini, Scorpio, artinya kita punya image diri, kita punya gambar diri, kita punya level mengacu kepada makhluk yang lebih rendah dari kita. Itu semua kan logonya binatang ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang kepiting lah, ada yang kuda lah, ada yang apalagi tuh, kalajengking dan sebagainya, begitu kan, babi, kalau sio, terus macam-macam tikus. Nah, kepada makhluk yang lebih rendah dari kita, artinya kita mengajukan diri kita kepada kefanaan, kehinaan, menggantikan kehadiran Allah, gambaran Allah yang diciptakan begitu indah di dalam diri kita. Kita justru menurunkan level kita, kita menyamakan diri kita dengan sang kalajengking, menyamakan diri kita dengan babi, menyamakan diri kita dengan kecoa, dengan tikus. Padahal kita diciptakan begitu mulia. Dengan kata lain, kita menghina gambar Allah di dalam diri kita. Yang kedua, mengapa orang Kristen tidak boleh mengasosiasikan diri dengan zodiak atau sio? Karena kedua, Allah melarang kita mendengarkan ramalan okultisme. Horoskop adalah skema astrologi, ilmu ramal berdasarkan bintang. Encarta Reference Library berkata astrologi adalah praktek sihir. Itu lebih jelas di sana. Nah, Allah melarang umatnya mendengarkan ramalan atau tenung. Masa sih? Coba lihat Ulangan 18 ayat 13 sampai 14. Ulangan 18 ayat 13 sampai 14. Nah, ada di depan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab mendengarkan kepada ramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu. Artinya jangan bilang, teman saya juga begitu, keluarga saya juga begitu, dari sononya juga begitu, cuman iseng-iseng. Enggak. Ada kata tetapi engkau ini, saya, Bapak Ibu dan Saudara, tidak diizinkan oleh Tuhan kita melakukan hal yang demikian. Menjadi simpatisan horoskop, menyamakan diri kita dengan satu zodiak atau sio tertentu, sama saja dengan mendengarkan ramalan yang dilarang oleh Tuhan. Allah melarang kita, termasuk baca iseng-iseng juga jangan. Karena apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, itu akan semuanya masuk ke alam bawah sadar kita dan disimpan di sana. Itu yang lebih berbahaya. Kelihatannya kita cuma iseng-iseng, tapi ada muncul di alam bawah sadar kita. Makanya dianjurkan baca Alkitab setiap hari, supaya yang masuk ke alam bawah sadar kita bukan ramalan zodiak itu, bukan kepercayaan dari sio itu, tapi yang masuk ke alam bawah sadar kita adalah firman Tuhan. Yang justru bisa membantu menguatkan kita di saat-saat kita lupa dengan pertolongan Tuhan. Alam bawah sadar kita akan merecall kembali. Ingat janji Tuhan. Ingat khotbah ini. Ingat renungan ini. Nah, beberapa orang non-Kristen mungkin percaya dengan hal ini. Mana dibilang, cocok tuh. Dibilang nanti tahun depan saya akan mendapat jodoh. Bener, tahun depan saya dapat jodoh. Dibilang saya akan naik jabatan. Bener. Dibilang saya katanya akan jatuh. Hari ini gak boleh keluar rumah. Nanti jatuh di depan rumah. Bener, saya keluar rumah. Jatuh kepleset. Mungkin bagi orang-orang non-percaya, non-believers, mereka mencocokologi dengan hal-hal yang ada. Tetapi bagi kita orang Kristen, tidak cocok, tidak berlaku. Yesaya 44 ayat yang ke-25. Yesaya 44 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Akulah yang meniadakan dan yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan siapa aku di situ? Tuhan yang kita sembah. Dia yang melawan para peramal. Jadi yang kedua, kenapa kita nggak usah itu baca-baca percaya menyamakan diri dengan zodiak atau sio? Karena Allah melarang kita dengan percaya ramalan okultisme. Yang ketiga, Allah melarang kita ikut-ikutan ada orang non-believer. Kalau dilihat dari penjelasan tadi di awal, ramalan zodiak atau horoskop atau sio ini berasal dari Babel, Babilonia, Cina yang menyembah benda-benda di langit dan sebagainya. Nah, Allah melarang menyembah matahari, bulan, bintang. Ulangan 4 ayat yang ke-19. Walaupun memang kita tidak secara langsung menyembah ada matahari terus kita sujud-sujud kepadanya, walaupun mungkin tidak secara fisik seperti itu, atau kita menyembah-nyembah bintang, tetapi menjadi simpatisan ramalan horoskop sama saja
saja dengan mengikuti adat dari orang-orang Babel atau orang-orang yang tidak percaya pada waktu itu. Allah dengan tegas menghukum umatnya yang mengikuti adat kebiasaan orang-orang yang percaya dan tidak sesuai dengan maunya Tuhan. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-8. 1, 2, 3. Hal itu hukuman Allah terjadi karena apa dosanya? Dan bangsa-bangsa yang telah dihalau. Kenapa Tuhan menghalau bangsa-bangsa itu? Karena kebiasaan mereka, adat istiadat mereka tidak sesuai dengan Israel, umat pilihan Allah. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab berkata apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Bapak Ibu punya satu apel yang busuk, kemudian ditaruh di dalam saat keranjang apel yang baik, jadinya apa? Busuk semua. Bukan yang baik, yang busuk jadi baik, tapi yang baik menjadi busuk. Itulah sebabnya Tuhan memagari Israel pada waktu itu. Yang tidak sesuai, yang akan mencemarkan, yang akan menyesatkan, semuanya dihalau. Tapi Israel tegar tengkuk, malah balik lagi diikuti. Allah melarang kita mengikuti adat orang-orang percaya. Yang keempat, kita nggak perlu takut dengan tanda-tanda di langit. Ya bukannya kalau udah geluduk, udah mendung, terus cuek aja, nggak perlu takut dengan tanda di langit. Hujan biarlah terjadi, terus kita hujan-hujanan. Ya nggak gitu juga maksudnya Bapak Ibu Saudara. Perlu berhikmat juga kalau udah tahu bakal hujan, ya bawalah payung, bawalah jas hujan, begitulah. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud di sini Yeremia 10 ayat yang kedua. Yeremia 10 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap sekalipun dunia ini selalu memberikan berita yang gak baik tentang polusi udara lah, tentang kebakaran hutan di mana-mana lah. Kemarin Bapak Ibu tahu ya, Bromo kebakaran ya. Gara-gara apa? Udah tahu lah ya. Jadi yang mau pre-wedding hati-hati ya, gitu ya. Jangan macem-macem deh begitu ya. Jangan sampai nanti setiap kali nikahan, itu dia tuh yang bikin kebakaran gitu ya. Jangan sampai ada aib yang terbawa. Nah, berita lain lagi belum air yang udah semakin susah, air bersih. Bapak Ibu Saudara masih enak ya, buka keran ada yang udah mulai limbah di sini. Di beberapa kabupaten di daerah Tangerang kemarin saya dengar itu sudah susah air, mereka harus mengantri begitu ya. Jadi jangan bilang di rumah saya masih gampang, terus sikat gigi dibuka terus airnya. Jangan, dimatiin dulu baru dihemat begitu ya, baru kita pakai. Karena udah makin susah. Belum lagi berita tentang politik, belum lagi berita tentang segalanya. Nah, dunia ini memberikan hal-hal yang menakutkan bagi kita. Sedikit sekali yang bisa memberikan good news atau kabar baik. Tapi kita nggak perlu takut. Orang lain boleh panik, orang lain boleh takut. Tanda-tanda di langit salah satunya adalah zodiak bisa menjadi ramalan yang menakutkan bagi orang-orang percaya. Tahun depan akan terjadi ini. Tahun depan akan ada mara bahaya. Tahun depan akan politik begini. Bisa menjadi menakutkan. Tapi kita orang Kristen yang menyandarkan hidupnya kepada Allah yang hidup, kita percaya bahwa nasib kita, takdir kita, hidup kita ditentukan dengan iman kepada Tuhan, bukan oleh ramalan bintang. Mama Lemon atau siapapun itu boleh bilang apa saja tentang ramalan dunia, tapi Yesus yang menentukan hidup kita, yang kita taruh di dalam tangan. Orang Kristen yang menjadi simpatisan horoskop, artinya mengkhawatirkan hidupnya dengan ramalan yang dia baca setiap minggu, dengan show yang dia ikuti setiap minggu. Karena apa? Sebenarnya dia lebih percaya dengan ramalan-ramalan dunia yang dibuat oleh sesama manusia, sama seperti kita keterbatasannya. Dan itu artinya menghina Tuhan. Tuhan yang menentukan hidup kita. Kita pengikut Tuhan, bukan pengikut dunia. Yang keempat, gak perlu takut dengan tanda-tanda di langit. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kelima apalagi? Kenapa kita tidak boleh mengasosiasikan diri kita dengan zodiak atau sio? Jangan diperbudak oleh roh-roh yang lemah. Galatia 4 ayat 8 sampai yang ke-10. Ada? Iya. Wah, ini banyak. Saya minta satu orang untuk membacakan bagi kita semua. Boleh minta tolong Saudara
Kok saya mendadak blank. Sebelahnya Pak Hendrik. Alifa, iya. Kok saya ingatnya Alexa ya? Alifa, silakan. Terima kasih. Galatia 4 ayat 8 sampai 10. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhambakan diri kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara berhari-hari bertentu bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Ya, terima kasih. Alifa Hexa ya. Jadi saya ingatnya Alexa gitu. Nah, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, boleh nggak kita datang ke kuburan orang tua atau keluarga kita? Boleh ya. Boleh nggak kita membersihkan kuburannya? Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu kalau kita memaksakan diri harus datang di hari-hari tertentu. Mau hujan, mau badai, mau banjir, mau gempa bumi, harus datang tepat pada waktunya. Boleh nggak setelah kedukaan kita mengadakan ibadah penghiburan di rumah? Boleh, namanya juga kebaktian penghiburan. Memang keluarga yang berduka itu perlu dihibur, tetapi tidak perlu persis 7 hari, 40 hari, 1000 hari, harus persis tanggal jamnya. Karena apa dikatakan di sana? Tadi ayatnya boleh ditampilkan. Kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Percaya masa Scorpio dari bulan apa sampai bulan apa? Udah dikotbahin gini kok nggak mau jawab ah. Udah ketahuan katanya salah menurut kita. Kalau gue jawab, gue makin dicecer ntar nih. Gue diem aja belakang nggak tahu ah. Ada sih gue tahu tuh dari 24 Oktober sampai 21 November. Ini saya searching Bapak Ibu Saudara. Saya catat bukan saya hafal. Gak penting gituan diapalin gitu ya. Ayat Alkitab diapalin. Tahu maunya tahun berapa aja? Nah kan tuh ada yang keceplosan lagi kan. 1956, yang lahir tahun 1956 katanya monyet. Tahun 1968 monyet juga. Yang lahir tahun 1980 monyet juga. Nah, yang lahir tahun segitu tuh kumpulan monyet begitu kan. Nah, mereka perhatikan zodiak atau sio, ramalan-ramalan dalam masa-masa tersebut. Harus datang ke kuburan pada hari raya apa? Nah, pokoknya harus datang, harus, nggak boleh enggak gitu loh. Ibu Gembala saya mau ngadain penghiburan, harus udah 40 hari nggak boleh lewat. Boleh ngadain penghiburan, tapi kita jangan tujuannya memelihara hari-hari tertentu seperti kebiasaan yang dulu. Ketika kita masih belum jadi orang percaya, kita bilang apa kok kamu mau lagi balik ke situ lagi, mau diperhamba lagi, mau disusahin lagi hidupnya. Aku sudah bebasin kamu, begitu kan tadi ayatnya bilang. Kok kamu mau lagi? Bukan nggak boleh, boleh, tapi tidak perlu tepat harus harinya seperti itu. Roh Kudus memberikan kita kepada orang Kristen roh yang jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu kenapa kita orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan kok mau-mau aja nunduk lagi pada roh-roh yang lebih lemah daripada Roh Kudus yang sudah memerdekakan kita? 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata apa? Kamu berasal dari Allah. Kita disebut apa? Anak-anakku, anak-anak Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam, colek sebelahnya, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Yang keenam, ini sampai berapa yang habis-habis? Sampai bosen Bapak Ibu Saudara. Yang keenam, kita menjadi payah kalau kita jadi simpatisan ramalan bintang. Yesaya 47 ayat 1 sampai 15.
itu menceritakan tentang Allah yang begitu murka terhadap orang-orang Babel yang hidupnya mengacu kepada ramalan bintang, tapi itu orang Babel. Yesaya 47 ayat 1 berkata apa? Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak darah, putri Babel, putri bangsawan. Duduknya di mana? Di kursi, di tahta, di tempat yang baik. Tapi Tuhan begitu marah, dia hancurkan Babel dan dia bilang apa? Turun, duduk di atas debu. Orang Babel menjadi payah karena apa? Banyak nasihat dari paranormal yang meneliti bintang dan menyampaikan ramalan astrologi itu kepada para bangsawan atau pemerintah pada waktu itu tiap bulan baru. Yesaya 47 ayat yang ke-13. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, para peramal itu tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang percaya ramalan bintang mereka. Yesaya 47 ayat 14 dan 15. Ada slide-nya? Nah, sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya sendiri aja, tak bisa mereka lepaskan. Gimana mau nolongin kita? Bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Karena kebudayaan kita, adat istiadat kita masing-masing. Mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan. Cuma satu juru selamat kita. Siapa? Yesus Kristus. Jadi yang kita perlu percaya apa? Alkitab, firman Allah, bukan ramalan siapapun itu. Mbak Rara, Mbak Roro, Mama Lemon, Mama Lain, siapapun gak perlu. Apa kata Alkitab itu yang menentukan hidup kita. Orang lain boleh bilang, lu pada kartu mati, waktu lahir lu sionya begini, lu masa zodiaknya begini, udah gak bisa berubah, lu bakalan begini. Yesus bilang, aku memulihkan hidupmu, itu yang terjadi. Yesus bilang, aku memelihara hidupmu, itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara masih ingat saksian Bapak Gembala almarhum? Waktu lahir, beliau di kuamnya, terus katanya karena kembar, jong super berat, kalau nggak dipisahkan antara anaknya yang akan mati atau mamahnya yang akan mati. Jadi karena mamahnya nggak mau mati, anaknya yang dipisahkan. Anaknya harus menyeberangi lautan, begitu ya. Kenapa nggak Pulau Seribu aja ya, nyeberangin lautan kan deket. Dan dibuanglah beliau ke Lampung yang jauh. Otomatis keluarga yang menerima di sana dengan label anak sial, nggak ada yang happy. Oh hey, aku dapat anak sial, nggak ada yang happy terima anak sial, Bapak Ibu Saudara. Anak yang dibilang super ciong berat, anak yang membawa label seperti itu dengan beban hidupnya, nggak ada yang happy. Dan otomatis juga perlakuan yang diterima sang anak sial ini tidak sebaik perlakuan yang diterima dengan anak-anak yang lain. Karena label cap bahwa sial itu sudah melekat kepada dirinya. Jadi dimanapun dia berada, dia akan selalu dianggap anak sial. Kalau ada terjadi sesuatu di tengah keluarga yang menampungnya itu, yang disalahkan siapa? Si anak sial. Gara-gara lu tinggal di rumah gua nih, usaha gua jadi bangkrut. Gara-gara lu sih gua tampung nih, jadi begini-begini. Otomatis Bapak Gembala almarhum berpindah dari satu keluarga ke keluarga lain ke keluarga lain. Karena nggak ada yang mau menampung anak sial tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara juga menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah hidup beliau. Bahkan sebelum beliau menjadi seorang pendeta yang dikenal dengan 40 tahun lebih pelayanannya di interdenominasi, dari penyertaan Tuhan membuat beliau yang jadinya pernah menjadi seorang preman, pernah masuk penjara, pernah menjadi anak jalanan, kemudian Tuhan taruh dia di rumah seorang dokter sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang baik, bekerja di toko buku karena beliau suka membaca, dan dari situlah Tuhan mulai memproses satu persatu kehidupannya sampai akhirnya percaya Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat mungkin enak ya jadi gembala begini-begini, tapi kita ingat bagaimana kesaksiannya. Dan ketika kita mulai tertarik untuk menjadi simpatisan ramalan bintang, kita mulai tertarik percaya dengan zodiak, horoskop. Oh iya, emang hidup gua susah, emang dari lahir gua begini. Terus kita dengar kata keluarga kita segala macam. Ingat, Tuhan bisa mengubah hidup Bapak Gembala, sang anak sial yang dikuamnya begitu super berat. Tuhan yang sama mampu mengubah hidup saya, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan percaya apa kata dunia. Yang ketujuh, kenapa kita tidak boleh percaya? 7, kita dicemari oleh roh-roh peramal. Hidup kita ini
sudah disucikan. Hidup kita ini sudah dikuduskan. Tapi kalau kita ikut-ikutan lagi ke sana, kita dicemari lagi, dinodai lagi. Imamat 19 ayat 31 berkata apa? Janganlah kamu berpaling kepada arwah. Ada di sini yang masih percaya main jaya lampu, iseng-iseng. Film terakhir apa yang ada di bioskop? Yang nonton pasti tahu. Paulus pasti belum nonton karena dibengong. Habis ini dia sebutin terus pasti dia buru-buru mau nonton ke bioskop. Apa tuh yang tangannya begini? Anak saya di atas pasti udah nyebut namanya. Maafkan Mami nak, Mami lupa namanya. Yang pegang tangan, jadi ceritanya ada kumpulan anak remaja, mereka punya tangan setan gitu. Let me in atau apa judulnya. Nah ditaruh di meja tangannya seperti ini, sepotong ditaruh seperti ini. Dan kemudian biasa seperti kita dulu, oh saya nggak main jaya lampu karena saya penakut dulu Bapak Ibu Saudara. Sekarang juga kalau soal begituan lebih baik nggak usah. Saya minta sama Tuhan, jangan kasih saya lihat setan Tuhan, kasih saya lihat malaikat saja begitu ya. Setan ngapain saya lihat, udah banyak di sekitar saya gitu ya. Nah kemudian mereka main dan kemudian dia pegang, salah satu remaja itu harus pegang tangan itu dan dibuatlah lilin ataupun ritualnya tersebut. Lalu kemudian dia harus bilang I let you in. Dan dia kesurupan dari tangan itu. Lalu kemudian mau ngomong sama siapa? Oh dia nunjuk, kamu anakku. Oh itu mama saya itu sih. Mama gimana kondisinya di sana? Mama baik-baik aja nak. Tadinya dia pakai bahasa Inggris begitu ya. Nah itu tidak boleh lebih dari 90 detik. Jadi ada satu temennya yang jadi timekeeper. Kalau lebih dari 90 detik katanya rohnya akan menetap dan malah jadi bikin kacau. Jadi sebelum 90 detik itu udah harus dimatikan dan lilinnya dimatikan dan tangannya harus dilepaskan. Dan mereka mainkan itu setiap minggu. Permainan biasa anak remaja, di videoin, yang lain sibuk videoin, diupload di medsos. Lihat tuh lucu. Tapi ternyata ketika bermain dengan arwah-arwah tidak selucu tampilan di dunia nyata. Karena ternyata pada akhir film itu arwah-arwah itu pun meminta tumbang. Jadi jangan tanya sama arwah, nggak ada yang namanya arwah. Roh orang hidup dan roh orang mati sudah terpisah. Ingat kisah Lazarus dan Abraham diminta mencucukkan jarinya, tapi Abraham bilang gak bisa. Antara aku dan engkau orang kaya yang telah mati itu terbentang jurang yang tidak terseberangi. Yang ada cuma Lazarus sang pengemis yang dihina yang duduk di pangkuan Abraham. Jadi gak bisa orang mati. Kemarin kayaknya papa pulang tuh lagi masak di dapur, gak ada Bapak Ibu Saudara. Nah terus kan, Pak lapar ya mau makan apa? Besok mau bayarin nasi goreng ya ke kuburan papa. Nggak ada ya Bapak Ibu Saudara. Jangan bertanya kepada arwah. Lalu lanjut ayatnya. Atau kepada roh-roh peramal. Ayatnya dulu, ini kan buru-buru pulang. Roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan demikian menjadi najis, tercemar, ternoda karena mereka. Akulah Tuhan Allah. Jadi kalau kita cari mereka lagi, kita tanya lagi kepada mereka, mau itu main-main iseng-iseng apapun itu, kita sudah mencemari diri kita. Jangan lagi lakukan itu. Nggak ada yang namanya iseng-iseng kalau berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, petunjuk hidup kita adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Sekali lagi saya ulangi, petunjuk hidup kita adalah firman Tuhan dan Roh Kudus, bukan yang lain. Bukan siung, bukan zodiak, bukan ramalan bintang, bukan berita dunia ini. Semua firman Tuhan dan Roh Kudus. Mazmur 119 ayat 105 berkata apa? 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi dan terang. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah yang mau jadi anak Allah, boleh katanya. Rindu jadi anak Allah, mau dipimpin oleh Roh Allah. Firman-Mu yang jadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ini beneran yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang ke-9, yang terakhir, benar-benar yang terakhir. Kalau tadi yang terakhir, ini benar-benar terakhir. Takdir kita ditentukan oleh Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 dan 16. Yuk kita baca sama-sama. Oh nggak ada.
Ya, berarti Alkitabnya mesti dibuka. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 dan 16. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi yang membentuk kita bukan ramalan bintang, Bapak Ibu Saudara. Karena itu cuma berlaku sejak kita lahir. Mungkin di dalam perut ibu kita udah diramal, tapi Alkitab berkata apa? Tuhan yang membentuk kita di dalam janin ibu kita. Mungkin pada saat itu bahkan mesin USG aja belum bisa mendeteksi janin itu ada di dalam perut ibu, karena sebelum 2 minggu itu nggak kelihatan begitu ya. Tapi Tuhan sudah bekerja. Sebelum ada alat kontrasepsi bisa mendeteksi kehamilan, Tuhan sudah bekerja di dalam perut ibu kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita bersyukur karena kejadian kita bukan kebetulan. Allah gak pernah iseng-iseng menciptakan setiap kita. Kejadian kita, setiap kita unik, dahsyat dan ajaib. Dan Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Yang harus kita lakukan apa? Jiwa ini harus menyadarinya. Roma 9 ayat yang ke-11. Roma 9 ayat yang ke-11. Yuk kita baca lagi sama-sama. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan. Artinya sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana yang indah. Hidup kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Kenapa lagi kita nggak mau tetap ada di dalam tangan Tuhan? Kenapa lagi kita yang sudah dimerdekakan malah mau cari yang lain ke sana kemari? Kalau kita masih percaya hal-hal yang lain, dengan arti kata kita gak percaya sama Tuhan. Masa si Tuhan begitu? Masa si Alkitab begitu? Masa si firman Allah begitu? Coba tanya yang lain deh. Menurut astrologi saat lahir kita punya takdir tertentu, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup kita berada di dalam tangan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau memang Allah begitu membenci praktek okultisme, mengapa masih ada orang Kristen yang dengan santai menyatakan, saya siu babi, saya siu kuda, saya Pisces? Bukankah hal ini menyakiti hati Tuhan? Saya dari dulu udah begitu, Bu. Kita bilang apa? Jangan lagi lakukan hal yang sama. Kalau ketemu sama orang Kristen yang gituan gimana? Ya nggak apa-apa, bukan ngomongnya dia nyebut duluan, dia nanya sionya apa. Bapak Ibu Saudara, kalau saya ketemu sama teman-teman yang kayak gitu, mereka suka maksa. Lu show apa sih? Ulang tahun lu berapa sih? Saya bilang kalau mau ngasih kado nggak usah nanya, ulang tahunnya kapan. Kalau mau ngasih kado baru, kalau yakin mau ngasih kado baru. Lalu kadang-kadang mereka, oh dia tahunnya segini, tahun 78. Kalau 78 ini harusnya kuda, kalau tahun segini harusnya babi nih. Oh kalau gue mau ular gini. Saya langsung bilang, gua nggak percaya gituan. Sorry ya, saya orang Kristen. Aku juga orang Kristen, tapi gue percaya. Nah, baca Alkitabnya. Jadi orang Kristen nggak baca Alkitab percuma. Jadi orang Kristen baca Alkitabnya supaya tahu apa yang Tuhan mau. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, jangan dengan yang lain. Jadi kalau orang tanya, jangan bilang saya Shio Yesus. Boleh nggak Bapak Ibu Saudara? Rohani kedengarannya loh. Shio-nya apa? Karena saya udah Kristen, dulu saya babi, sekarang saya Shio Yesus. Udah rohani. Salah Bapak Ibu Saudara. Tadi di awal sudah dikatakan itu menurunkan level kita, menyamakan kita dengan binatang. Kalau Bapak Ibu Saudara bilang Shio Yesus, artinya Yesus sama dengan babi, kuda, tikus, ulat bulu, apa cacing segala macam itu. Yesus tidak sama, dia pencipta. Bapak Ibu Saudara, harus kita tahu dia pencipta. Jangan samakan dia dengan ciptaan yang lain, tidak akan pernah bisa sama. Kalau kita bilang kita Shio Yesus, artinya kita menghina Tuhan. Tuhan sama kayak babi, kayak anjing, kayak ulat bulu, kayak cacing tadi. Jawab aja, saya nggak punya bintang, saya nggak punya zodiak, saya nggak punya Shio.
Karena saya nggak percaya dengan hal-hal itu. Saya orang Kristen, percaya firman Tuhan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, besok-besok juga orang bosan nanyanya apa. Kalau mereka mau tebak-tebak sendiri, terserah. Tapi kita jaga hidup kita, jaga hati kita. Gak ada lagi iseng-iseng. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekilas tentang zodiak, tentang sio, tentang astrologi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kami boleh belajar sedikit tentang astrologi Tuhan, tentang zodiak, tentang sio yang mungkin terdengar biasa ada di sekitar kami. Bahkan mungkin sudah sering kami lakukan sejak kami lahir, sejak kami kecil. Tetapi sekarang Tuhan, ketika kami sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami sudah bisa membaca firman Tuhan, kami sudah bisa mengerti firman Tuhan. Biarlah firman itu yang berbicara kepada kami, firman itu yang terus mengingatkan kami, firman itu yang terus menjadi pelita bagi kaki kami sebagai orang percaya apa yang bisa kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami kerjakan. Karena satu yang menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang melewatkan hari demi hari begitu saja, yang melewatkan waktu demi waktu tanpa ada perubahan, tanpa ada pertumbuhan rohani. Dari dulu begitu-begitu saja. Kami tidak ingin jadi orang Kristen bonsai. Kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang tanpa perubahan, tapi kami rindu menjadi orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mencerminkan Kristus di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa merubah diri kami sendiri. Bahkan semakin tua kami semakin sulit untuk berubah. Engkau juga tahu hal itu Tuhan. Itulah sebabnya Engkau memperlengkapi kami dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, sehingga kami terus dididik, terus dipulihkan, terus diubahkan, semakin hari dimampukan menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan percaya bersama kita katakan, amin.